Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'alah. La haula wa la quwwata illa billah. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Allah takdirkan kita bertemu dalam rangka ibadah. Mudah-mudahan semua ibadah-ibadah kita benar-benar diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih ibadah puasa ini yang sudah puasa hari yang ke-11. Mudah-mudahan puasa kita ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus menjadikan tebusan dihapusnya seluruh dosa dan kesalahan kita, kedurhakaan, kemaksiatan kita mudah-mudahan benar-benar diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa mengetahui benarkah puasa yang barusan kita mulai dengan makan sahur tadi itu menjadi ampunan seluruh dosa dan kesalahan kita. Ini kita akan tahu kalau puasa kita ini benar-benar kita jaga dari seluruh pembatal-pembatal puasa dan dari seluruh pembatal-pembatal pahalanya puasa. Tentunya ini tidak mungkin kita akan bisa melaksanakan tanpa adanya ilmu. Maka mencari ilmu agama ini benar-benar sangat dan amat diwajibkan dan tidak bisa diwakilkan. Tadi malam mudah-mudahan tidak lupa, saking pentingnya cari ilmu agama itu dalam suasana yang sangat genting, suasana perang sekalipun, ini tetap namanya taklimul muta'alim, belajar mengajar agama ini tetap harus jalan, tidak boleh berhenti. Sebagian berangkat perang, sebagian yang lain harus mengkaji agama. Tadi malam ayatnya sudah kita baca. Sekarang fokus tentang masalah pembatal puasa dan yang membatalkan pahala puasa. Mungkin kita sudah sering dengar, cuman dalilnya di mana? Ternyata dalil yang harus kita yakini, kalau tidak Al-Quran, tentunya sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis dari panjenenganing Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda. Ini yang harus kita perhatikan. Idza nasiya ahadukum fa'akala aw syariba falyutimma saumahu.
pendek hadisnya. Fa innama at'amahullahu wa saqahu muttafaqun alaih. Biar kita tahu apa sih sebenarnya yang membatalkan puasa. Ternyata ulama-ulama ahli fikih menjelaskan ada 9. Itu secara global, secara rinci banyak ya. Dan ini jangan sampai kita ini tidak tahu kemudian melakukan pembatal puasa, sehingga tidak ada nilai pahalanya, puasanya batal. Ayo kita perhatikan sama-sama. Idza nasyari kala lali sapa ahadukum salah suwijine kabeh. Di saat ya kita puasa, Nabi katakan jika seseorang di antara kalian ini lupa apa? Nabi katakan fa'akala, kemudian makan, au syariba atau minum, fal yutimma, maka kewajibannya tetap menyempurnakan puasanya. Contoh, Afrohi niatannya puasa tadi malam sahur, tapi karena sudah punya kebiasaan kalau habis dari masjid At-Taqwa ini andok. Bu, andoknya di mana? Kemudian saat sholat zuhur biasanya juga seperti itu, andok ke tempat yang sama. Masuklah saya ke warung, makan 1 piring belum kenyang, tanduk 1 piring lagi. Wah, betul, kenyang betul. Kemudian minum 1 gelas besar, terus gelegen, alhamdulillah, loh aku nolak puasa, lupa loh. Ini puasanya tidak batal, tetap harus dilanjutkan. Lali, beda kalau ngelali. Ya, ini yang harus diperhatikan. Hadisnya hanya seperti ini. Bahkan Rasul sabdakan fa innama at'amahu, ya, maka sesungguhnya tidak lain Allah memberikan rezeki berupa makan, wasaqahu, dan memberikan rezeki berupa minum. Nasi 2 piring, minum 1 gelas, itu rezeki yang Allah berikan karena lupa. Puasanya sah, tidak batal, harus dilanjut. Hati-hati. Dan andaikan kita lupa makan porsi full, kemudian makan separuh, ingat kalau dirinya puasa kok kroso enak, dilanjut, dosa besar ya. Karena berarti niatnya itu membatalkan puasa. Tidak hanya sekedar batal puasanya, kalau ini terus diterusno sampai entek sak piring di tengah-tengah, kalau ingat harus berhenti, kemudian kumur melanjutkan puasanya. Yuk gak usah minum, mau sekalian kalau dirinya puasa kok. Nah, dari kayak gini ini ulama-ulama kita ya, setelah mengkaji, melaksanakan perintah Allah, liyatafaqahu fiddin, ini dalil tadi malam, surah At-Taubah ayat 122, mengkajinya. Maka di sini kalau hanya memasukkan ke dalam mulut tidak batal. Batalnya itu saat ditelan. Kemudian tidak hanya makan yang menjadikan batal dan tidak hanya minum, tapi memasukkan air atau cairan ke dalam hidung pun itu batal puasanya kalau tidak lupa. Dan ulama-ulama ahli fikih menjelaskan tentang masalah hidung yang kategori itu masih luar dan dalam itu ukurannya jari kelingking. Kalau ini dimasukkan kayak gini, ini tidak batal. Tapi kalau sampai terjadi pengaruh hidungnya karena air dimasukkan ke dalam hidung, batal puasanya, panas, pengaruh.
itu sudah membatalkan puasa. Sama memasukkan ke dalam telinga, ulama-ulama ini mengkajinya, kalau memang telinga ini sebatas jari kelingking gatel boleh, tapi kalau sudah pakai apa namanya kakembat, curug, corobien, ini sudah termasuk memasukkan benda ke lubang yang ada jalan tembus ke dalam perut. Kalau panjenengan Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam kitab Minhajul Muslim termasuk memasukkan cairan ke mata. Kalau siang hari saat puasa ini membatalkan puasa. Saya baru tahu tulisan panjenengan Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi yang sebelum Ramadan Sabtu malam Ahad awal itu kita baca di situ. Termasuk memasukkan cairan dari mata. Memasukkan cairan melalui kemaluan pun juga membatalkan puasa. Contoh, memasukkan obat anti keputihan batal. Memasukkan sesuatu ke dalam dubur pun juga batal. Maka saat istinja atau cawi, ini sekeras apapun ke dubur, kalau wanita ke kubulnya istinja itu namanya cawi atau cewok. Ini sekeras apapun penekanannya untuk membersihkan, ini tidak membatalkan puasa. Tapi kalau jari ini dibengkokkan, sengaja dimasukkan, batal. Ini yang harus kita perhatikan. Tidak hanya itu tadi baru cairan yang masuk ke dalam perut kita ya. Kok karek 5 menit waktu ini. Padahal si kurang songong ya. Ini baru memasukkan ke dalam lubang. Yang lubang ini ada jalan tembus ke perut. Yang kedua, tak cepet ke. Mudah-mudahan paham. Sengaja muntah itu batal. Muntah yang disengaja itu batal. Muntah yang tidak disengaja tidak batal. Itu pun harus segera berkumur. Kalau sampai ludahnya ini tertelan, terasa rasanya utah-utahan tadi, ini bisa membatalkan puasa. Beda dengan kita menelan ludah kita masih di dalam mulut, bahkan bercampur dengan dahak sekalipun tidak batal puasa kita. Ulama membatasi mulut. Kalau sudah di luar mulut, batasan mulut yang luar, bagian luar mulut itu adalah merahnya bibir kita. Itu sudah termasuk. Jadi andaikan ludah itu sudah nempel di bibir merah ini kok sampai ditelan, ini membatalkan puasa. Tapi kalau sebelum sampai masuk ke dalam bibir tidak membatalkan puasa. Ini ranah liyatafaqahu fiddin, dalam rangka mengkaji agama agar puasa kita ini benar-benar diterima oleh Allah, seluruh dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah. Ini harus diperhatikan. Itu tadi baru 2 ya. Maka jangan sembarangan kalau kita nggak tahan mencium bau busuknya bangkai. Sudah tahu di situ ada bangkai, kemudian kita sengaja mendekat. Ini bisa membatalkan puasa ya. Itu sudah ada unsur untuk sengaja muntah, karena sudah tahu kalau mendekati dan mencium bau busuk dia muntah. Beda dengan orang yang hamil muda. Orang yang hamil muda itu biasanya kan mudah muntah ya. Jadi mencium bau nasi saja muntah, mencium bau kuah bakso, soto muntah. Ini tidak batal puasanya, karena tidak sengaja. Tapi kalau sengaja, mungkin memasukkan jadi ke tenggorokan biar muntah dan lain sebagainya, itu batal puasanya.
Alhamdulillah dapat 2. Sekarang kita percepat lagi yang ketiga dan yang keempat. Ini mengeluarkan sperma dengan sengaja di siang hari, batal puasanya. Abu Bakar Jabir Al-Jazairi menjelaskan dan mencontohkan, melihat wajah wanita yang cantik, dia ada rasa ketertarikan. Kalau sampai dia keluar sperma maka batal puasanya. Banyak sekali memang. Yang keempat, bersetubuh. Laki-laki masukkan ke dakarnya walaupun baru kepalanya dakar, itu sudah batal puasanya. Kalau yang istrinya setuju melakukan itu walaupun tidak kepalanya utuh masuk, sudah batal puasanya. Ini ulama ahli fikih mengkaji dari sekian hadis sampai seperti itu. Padahal dalil